Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak atau Ibu Tim Penilai Uji Kinerja. Perkenalkan, saya Ibu Dwi Eka Pratama Putra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPDK Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan PGSD, dengan nomor peserta PPG 201 699 418 256 dengan NIM PPG 227 480 3892. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja yang akan saya laksanakan di SD Negeri 5 Batinunggul di kelas 4 dengan materi tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama. Om Santi 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 Om. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, sebelumnya Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Bagi yang namanya Bapak panggil, silakan angkat tangan, kemudian ucapkan hadir. Wayan Adi Gunawan. Hadir. Tutut Andika Sandi Pramana. Hadir. Putu Ayu Unika Bintang Liantari. Hadir semua ya? Ya. Ada yang masuk hari ini. Nah, itu menandakan anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, tadi pagi siapa yang datang sekolah paling awal? Herna. Nah, kata Herna sudah datang sekolah paling awal. Tadi silakan Herna ke depan, pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya teman-teman berdiri dulu semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Herna. Silakan kembali. Anak-anak, silakan anak-anak keluarkan buku dan alat tulisnya, taruh di atas meja semua. Sudah? Sudah. Apakah anak-anak siap untuk belajar hari ini? Siap. Mari kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Anak-anak, coba bintang ke depan, dipandu teman-temannya untuk menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan anak-anak berdiri dulu semuanya ya. Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, satu menyambung menjadi
ketua kelas, Andika, ke depan pimpin teman-temannya untuk melakukan tepuk PPK. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita lakukan tepuk PPK. Silakan. Teman-teman berdiri dulu semuanya. Tepuk PPK. Salam PPK. Terima kasih Andika, silakan duduk. Anak-anak, coba sebutkan pulau apa saja yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian sebutkan sumber daya alam apa saja yang terdapat di pulau tersebut dan pekerjaan apa yang terlibat dalam kegiatan mengolah sumber daya alam tersebut. Ada yang bisa? Coba Setia. Pulau Sumatera sumber daya alamnya tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pekerjaan yang terlibat pekerjaan pabrik dan sopir. Ya, sangat bagus sekali Setia. Ada lagi yang bisa? Katakan. Ya, coba Anissa dulu. Pulau Jawa sumber daya alamnya teh dan kopi. Pekerjaan yang terlibat petani dan pemetik teh. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku tema 4-nya, halaman 50. Halaman 50 di sana ada teks cerita tentang Pak Weli. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu. Sudah? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitar pembelajaran 1. Materi pembelajarannya yang pertama IPA, keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Kemudian yang kedua IPS, kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah menyimak tayangan video pembelajaran upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, peserta didik mampu menguraikan kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyimpulkan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan baik. Yang ketiga, ada yang mau bantu Bapak baca? Setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat contoh kegiatan menjaga pelestarian sumber daya alam dengan benar. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah menyimak tayangan video pembelajaran kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyimpulkan kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang terakhir, ada yang mau bantu Bapak baca? Coba Setia. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat contoh hasil pengamatan tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar dengan benar. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama menyimak tayangan video upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Silakan anak-anak simak baik-baik videonya. Sumber daya alam diperoleh dari lingkungan. Bahan makanan yang kita makan, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup, semuanya berasal dari lingkungan. Untuk mendapatkan semua sumber daya alam tersebut, maka lingkungan harus selalu terjaga. Apabila lingkungan tidak kita jaga, maka yang terjadi adalah berkurangnya jumlah dan mutu sumber daya alam. Tadi kita sudah simak bersama-sama tayangan video tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Berdasarkan video yang sudah kita simak bersama-sama tadi, ada yang bisa menanggapi? Siapa yang bisa? Silakan. Coba Bintang. Cara mengelola sampah organik dan sampah anorganik. Ya. Siapa lagi yang bisa menanggapi? Pak, Coba Andika Apriani. Upaya pelestarian sumber daya alam.
Ya, ada lagi yang bisa? Coba Kak Tata. Ya, bagus sekali ya semua tanggapan videonya. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. 2 kelompok anggotanya 4 orang siswa. Kemudian ada 1 kelompok yang anggotanya 3 orang siswa. Silakan anak-anak duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing. Silakan cari kelompoknya. Sudah? Nah, sekarang anak-anak tentukan nama kelompoknya masing-masing. Coba diskusikan. Silakan. Sudah? Kalau sudah, Bapak akan bagikan. Nah, ini. Nanti anak-anak tulis nama kelompoknya di sini. Kelompok apa misalnya? Yang pertama ada kelompok menghemat air, yang kedua ada kelompok daur ulang, yang ketiga ada kelompok menanam pohon. Bagus-bagus nama kelompoknya ya, sesuai dengan materi pelajaran kita hari ini. Sangat kreatif sekali anak-anak. Kalau sudah, sekarang coba anak-anak buat yel-yel kelompok, buat yel-yel kelompok yang bagus, yang kreatif lagi. Sudah? Kalau sudah, sekarang tampilkan yel-yel yang sudah anak buat di depan. Yang pertama, Bapak akan memberikan kesempatan pada kelompok menghemat air. Silakan ke depan. Kelompok menghemat air. Kelompok menghemat air hebat. Di sini kami semangat belajar. Dengan penuh ceria dan juga semangat kami datang bersama-sama. Kelompok menghemat air. Semangat. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan semuanya. Bagus ya yel-yel dari kelompok menghemat air. Penampilan yel-yel selanjutnya dari kelompok daur ulang. Silakan ke depan. Kelompok daur ulang. Kelompok daur ulang bersiap untuk belajar. Kami sangat semangat, kami sangat ceria. Tik-tak-tik, 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 kelompok daur ulang. Ya, silakan duduk. Kelompok daur ulang. Tepuk tangan semuanya. Kelompok daur ulang yang tidak kalah bagus yel-yelnya. Penampilan yel-yel terakhir dari kelompok menanam pohon. Silakan ke depan. Kelompok menanam pohon. Kelompok menanam pohon. Yes, yes, yes. Kami semangat belajar. Diskusi, tanya jawab. Kita semua anak yang hebat. Kelompok menanam pohon. Semangat, semangat, semangat. Yeay. Silakan duduk. Pertanyaan semuanya. Kelompok menanam pohon meskipun bertiga, tapi tetap semangat dalam menampilkan yel-yel kelompoknya. Bagus ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta. Sudah semua mendapatkan LKPD? Sudah. Coba perhatikan. Pada LKPD yang sudah anak-anak dapatkan, di sini anak-anak tulis nama kelompok. Nama kelompok terlebih dahulu. Nama kelompoknya apa? Kemudian nama anggota kelompoknya.
juga. Silakan anak-anak diskusikan bersama anggota kelompoknya. Semua anggota kelompok harus aktif dalam diskusi, tidak ada kelompok yang diam. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, silakan dikerjakan. Nah ini ya, sementara pertanyaan. Jadi pertanyaan ini yang akan dipilih berdasarkan video yang sudah saya video supaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Tadi kan sudah melakukannya. Terus sekarang jawab pertanyaan berdasarkan video yang sudah saya. Jadi berdasarkan data ini dan diskusikan bersama-sama ya, jenis-jenis kegiatan apa yang ada pada gambar ini. Jenis kegiatan apa? Jenis ada pilihnya. Sekarang diskusikan. Loyo ya sudah mulai lemas. Nah, untuk meningkatkan kembali semangat anak-anak dalam belajar, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking terlebih dahulu. Bagaimana, setuju? Coba kita dibimbing teman-teman melakukan ice breaking. Teman-teman, untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar hari ini, mari kita lakukan ice breaking. Kelas 4 berdiri. Sudah paling semangat?
kita akan bersama-sama menyimak tayangan video tentang kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Nah, itu tadi kita sudah sama-sama menyimak visi pelajaran ya tentang jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang anak-anak lanjutkan diskusi kelompoknya berdasarkan video yang tadi sudah disimak bersama-sama. Gimana? Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang saatnya presentasi kelompok. Nah, sekarang anak-anak tampilkan di depan hasil diskusi kelompoknya, hasil kerja kelompoknya. Sudah wajib? Ya. Yang pertama, kelompok siapa yang mau presentasi ke depan? Ada nggak coba? Sekarang di depan dia, kelompok penghemat air. Silakan buka. Sebutkan contoh-contoh sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya sinar matahari, angin, air, dan angin. Sumber daya alam yang tidak diperbarui contohnya minyak bumi dan bahan tambang seperti emas, besi, dan timah. Sebutkan contoh tindakan yang melestarikan sumber daya alam, menghemat penggunaan air, menjaga kebersihan lingkungan, mendaur ulang barang-barang bekas, menanam kembali hutan yang gundul. Apa peran energi alternatif adalah dalam upaya melestarikan sumber daya alam? Energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Apa manfaat yang kita dapatkan dari energi alternatif? Membuat energi yang lebih ramah lingkungan dan tidak merusak alam. Lebih hemat biaya karena mendapatkan sumber energi dari alam. Tidak cepat habis karena berasal dari alam yang berupa sumber daya alam. Sebutkan manfaat dari melestarikan sumber daya alam: melestarikan lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan. Sudah? Nah, silakan duduk. Tepuk tangan semuanya. Sangat bagus sekali nih penampilan dari kelompok penghemat air dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengapresiasi kelompok penghemat air yang sudah presentasi di depan. Nah, silakan anak-anak berdiri dulu. Dan sekarang kita akan melakukan tepuk hebat ya untuk mengapresiasi kelompok penghemat air yang sudah presentasi dengan sangat baik. Tepuk hebat. Ada yang bisa menanggapi kelompok dari penghemat air? Coba kelompok daur ulang. Menurut kelompok kami, persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern pada diagram adalah sama-sama mendapatkan ikan. Ya, bagus sekali. Tanggapan dari kelompok daur ulang sangat bagus. Kemudian presentasi selanjutnya dari kelompok siapa? Apa dengan? Kelompok daur ulang coba. Apa yang digunakan nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Nelayan tradisional menggunakan sampan dan jaring untuk menangkap ikan. Nomor 2. Apa yang digunakan nelayan modern untuk menangkap ikan? Nelayan modern menggunakan kapal bermesin dilengkapi
Sudah? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu semuanya. Pimpinan dari kelompok daur ulang. Sekarang mari kita bersama-sama mengapresiasi kelompok daur ulang yang sudah hebat dalam presentasi. Silakan anak-anak berdiri dulu. Tepuk hebat. Selanjutnya ada yang bisa menanggapi. Siapa yang bisa menanggapi? Ya, coba. Sangat setuju dengan yang disampaikan kelompok daur ulang. Setiap pekerjaan bertujuan mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari. Sangat bagus sekalian. Tadi kelompok menanam pohon dalam menanggapi kelompok daur ulang. Nah, sekarang presentasi yang terakhir dari kelompok menanam pohon. Silakan ke depan. Jenis kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Jenis barang yang dibuat berikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut nelayan, pengumpul ikan, sopir, pedagang ikan. Hasil dari setiap pekerjaan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah? Ya, silakan duduk. Coba tepuk tangan dulu semuanya. Sekarang kita bersama-sama mengapresiasi kembali penampilan dari kelompok menanam pohon. Tadi kata sudah bagus dalam presentasi. Coba anak-anak berdiri sekali lagi. Mari kita bersama-sama melakukan tepuk hebat. Nah, ada yang bisa menanggapi? Menurut kelompok kami, apa yang disampaikan oleh kelompok menanam pohon sudah tepat. Upaya untuk melestarikan sumber daya alam yang dapat dicontoh di rumah. Ya, bagus sekali. Kelompok penghemat air menanggapi kelompok menanam pohon. Nah, tadi anak-anak sudah bagus dalam presentasi. Kegiatan diskusi juga berjalan dengan baik. Kemudian tadi saling menanggapi kelompok yang presentasi juga sudah bagus. Jadi anak-anak tetap pertahankan seperti ini ya, dan bila perlu ditingkatkan lagi supaya kedepannya lebih bagus lagi dalam kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan ya di kelas. Anak-anak berdasarkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Coba kita. Berkurangnya jumlah dan mutu sumber daya alam disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Ya, bagus sekali Eka. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Coba Diana Devi. Memelihara sumber daya alam dapat dilakukan dengan menanam kembali hutan yang gundul. Ya, bagus sekali Diana Devi. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Coba Andika. Kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, bagus sekali Andika dalam menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, jadi upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sumber daya alam yaitu yang pertama apa? Memelihara ketersediaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, memelihara sumber daya alam yang sudah ada. Yang ketiga, Melindungi sumber daya alam. ya, yang keempat, Menghemat sumber daya alam. kemudian yang terakhir mendaur ulang sampah Plastik. Kemudian tadi kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada berapa anak? 3. Apa saja? Yang pertama, Produksi. Jadi produksi itu kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Kemudian kegiatan ekonomi yang kedua ada Distribusi. distribusi. Jadi kegiatan distribusi itu merupakan
kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen ke konsumen. Kemudian ada kegiatan ekonomi yang ketiga. Yang ketiga apa? Konsumen itu merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pekerjaan. Kalau jenis-jenis pekerjaan ini ada dua ya anak ya. Yang pertama ada Pekerjaan barang. Kemudian yang kedua yang menghasilkan jasa. pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi pekerjaan yang menghasilkan barang, itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa dilihat dan dapat digunakan oleh konsumen. Contoh misalnya ada tani misalnya, tani menghasilkan padi. Nah itu kan bisa kita nikmati konsumsi ya. Nasi yang kita makan itu kan berasal dari beras. Beras itu berasal dari padi. Kemudian nelayan menangkap ikan. Nah ini kita bisa menikmati hasilnya berupa ikan. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi hasil dari pekerjaan ini tidak terlihat anak-anak, namun dapat dirasakan oleh orang yang menggunakan jasanya. Ada yang tahu contohnya apa misalnya? Guru. Ya, guru, dokter, sopir, polisi. Nah itu ya, misalnya tukang cukur juga. Kita menikmati jasanya. Tidak ada barang yang dihasilkan, tapi jasanya lah yang kita nikmati. Sudah mengerti anak? Ya. Nah sekarang coba anak-anak kembali duduk ke depan duduknya sebelah, ya, bentar. Gimana? Sudah? Kalau sudah, silakan kedua kelas kumpulkan SKPD depannya. Kita boleh bantu. Ini yang di belakang ambil SKPD-nya. Nah, silakan bawa ke sini ya. Terima kasih Andika sama Bita sudah membantu Bapak mengumpulkan SKPD depan-depannya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan soal evaluasi. Sudah semua dapat soal evaluasi? Sudah. Kalau sudah, anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Soal evaluasinya dikerjakan secara individu. Tidak boleh diskusi, tidak boleh kerjasama, tidak boleh mencontek. Sudah? Sudah semua? Kalau sudah, silakan taruh di atas meja. Kemudian ketua kelas silakan dikumpulkan soal evaluasi teman-temannya. Kita bisa dibantu mengumpulkan pekerjaan temannya. Ya, terima kasih Dita, terima kasih Andika. Soal evaluasi yang sudah anak kerjakan tadi, Bapak akan periksa. Kemudian nanti yang nilainya di bawah KKM, Bapak akan adakan remedial. Kemudian bagi yang nilainya di atas KKM, Bapak akan berikan pengayaan. Sudah mengerti? Sudah. Berdasarkan pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan anak-anak? Apakah senang, sedih, atau marah? Senang. Apakah ada materi yang anak-anak sulit mengerti? Ya. Semua materi bisa dimengerti? Bisa. Nah, bagus sekali anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak buka bukunya halaman 59. Pembelajaran 2 ya. Nah ini anak-anak pelajari di rumah, baca-baca bukunya di rumah. Kemudian kerjakan soalnya di rumah, belajar mengerjakan soal. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Ambil lagu ya. Lagu daerah yang berjudul Mejangeran. Sudah semua bisa lagu Mejangeran? Sudah. Sudah bisa. Kalau sudah, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mejangeran. Coba
berdiri dulu semua. Sudah bersama-sama menyanyikan lagu Menjaniran. Bapak lihat anak-anak sangat bersemangat sekalian menyanyikan lagu Menjaniran. Nah, dengan kita menyanyikan lagu Menjaniran tadi, Bapak harapkan anak-anak bisa menjaga tradisi dan budaya daerah anak-anak sendiri. Kalau bukan kita, kalau bukan anak-anak, siapa lagi yang menjaga tradisi dan budaya kita? Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, karena tadi di awal kita sudah mengawali dengan doa. Mari kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran dengan berdoa kembali. Silakan Herna depan pimpin teman-temannya untuk berdoa kembali. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya teman-teman berdiri dulu semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Herna. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari pada hari ini semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah maupun di sekolah. Ingat, anak-anak tetap semangat dalam belajar. Nah, mari kita akhiri pembelajaran ini bersama-sama dengan mengaturkan para peserta. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya mengakhiri pembelajaran dengan mengaturkan para peserta. Berdiri semuanya. Atur para peserta. Selamat pagi anak-anak.